Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final project yang telah kami lakukan dengan judul Perhitungan Value at Risk atau VAR pada aset tunggal dan portofolio saham AAPL 1810.HK 005930.KS dengan simulasi Monte Carlo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lailia Rizky Imania dengan NRP 063009 dan saya Aida Fauzia dengan NRP 063015. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu abstrak, kemudian pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Next. Untuk abstraknya sendiri, dalam penentuan investasi saham, investor perlu mempertimbangkan risiko pergerakan saham suatu perusahaan, di mana pada penelitian ini dilakukan analisis value at risk dengan simulasi Monte Carlo pada saham AAPL 1810.HK atau Xiaomi, 005930.KS atau Samsung, dan portofolio dari ketiga saham tersebut dengan tujuan untuk mengetahui nilai risiko saham dan portofolio saham perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan oleh investor dalam berinvestasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa nilai VAR atau kerugian paling tinggi dari ketiga saham dan portofolio tersebut terletak pada tingkat kepercayaan 99%, di mana nilai kerugian maksimum untuk saham AAPL sebesar 3.490.68.000 untuk saham 1810.HK atau Xiaomi sebesar 7.415.444 dan untuk saham 005930.KS atau Samsung sebesar 3.478.704.000 dan untuk portofolio dari ketiga saham tersebut sebesar 2.567.51.000 Sedangkan antara ketiga saham dan portofolio kerugian maksimum yang paling besar terletak pada saham 1810.HK atau Xiaomi dengan nilai sebesar 7.444.444.000 dan kerugian maksimum yang paling kecil terletak pada portofolio saham dengan nilai sebesar 2.567.51.000 Next. Lalu untuk pendahulunya sendiri, dalam melakukan investasi di pasar modal, seorang investor harus memiliki kemampuan analisis yang cukup baik, terutama saat masa krisis di mana nilai saham cenderung turun. Investor harus lebih selektif dalam memilih saham mana yang memiliki fundamental kuat untuk dibeli atau ditahan. Salah satunya memilih dan mempertimbangkan saham pada industri elektronik. Perkembangan industri elektronik sekarang sangatlah pesat, sehingga membuat perusahaan-perusahaan elektronik harus bersaing dalam mengeluarkan produk-produk terbarunya yang dapat menarik para investor untuk membeli saham mereka. Banyak perusahaan elektronik yang beredar di pasar modal seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Lenovo, Huawei, dan masih banyak lagi. Dalam penentuan investasi saham, investor perlu mempertimbangkan resiko pergerakan saham pada suatu perusahaan. Salah satunya yaitu instrumen pengukuran risiko tersebut ialah menggunakan value at risk atau VAR. Menurut Philip Best tahun 1998, value at risk atau VAR adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio dengan tingkat kepercayaan atau level of confidence tertentu. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perhitungan VAR ialah dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Menurut Alijo tahun 2019, simulasi Monte Carlo adalah teknik simulasi kuantitatif yang digunakan untuk menilai risiko dengan cara menghitung probabilitas hasil akhir akibat ketidakpastian yang melibatkan variabel acak.
berdasarkan karakteristik distribusi input atau data yang dianalisis. Simulasi Monte Carlo sangat tepat untuk diterapkan dalam proses evaluasi resiko dan dapat diterapkan dalam proses analisis resiko termasuk dalam menghitung value at risk atau VAR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis value at risk pada saham AAPL 1810.HK, 005930.KS, dan portofolio dari ketiga saham tersebut dengan tujuan untuk mengetahui nilai risiko saham dan portofolio saham perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan oleh investor dalam berinvestasi. Kemudian dasar teori yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu return saham. Menurut Legiman 2015, return saham merupakan hasil atau imbalan yang diperoleh dari investasi. Dalam suatu aset finansial, investor akan menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Dalam menghitung return saham, rumusnya yaitu RT sama dengan PIT min PIT min 1 per PIT min 1, di mana RT sama dengan return saham pada periode T, PIT merupakan harga atau nilai pada akhir periode T, PIT min 1 adalah harga atau nilai pada periode sebelumnya. Jika terdapat N atau jumlah observasi return, maka ekspektasi return dapat diestimasi dengan rata-rata sampel atau mean return dengan rumus RT bar sama dengan 1 per N, sigma dari T sama dengan 1 sampai N dari RT. Return rata-rata kemudian digunakan untuk mengestimasi varian tiap periode yaitu kuadrat standar deviasi per periode dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N min 1, sigma T sama dengan 1 sampai dengan N, RT min RT bar dikuadratkan. Kemudian return portofolio. Portofolio adalah gabungan dua atau lebih sekuritas yang terpilih sebagai target investasi dari investor pada kurun waktu tertentu dengan suatu ketentuan tertentu, misalnya mengenai proporsi pembagian dana atau modal yang ditanamkan. Nilai ekspektasi dari return portofolio dapat dilihat pada rumus RT sama dengan mu P sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan N WI mu I. Dan untuk variannya, yaitu VAR, RT sama dengan sigma P kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan N, WI kuadrat sigma I kuadrat, ditambah 2, sigma I sama dengan 1 sama dengan N, dikali dengan sigma J kurang dari I sama dengan sampai dengan N, WI, WJ, sigma IJ. Kemudian untuk resiko investasi. Dalam melakukan investasi dalam bentuk saham, investor tidak hanya mempertimbangkan besarnya pendapatan yang diperoleh, tapi juga memperhatikan resiko dari pendapatan dari waktu ke waktu. Hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier, yang artinya semakin besar resiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Kemudian value at risk atau VAR. Metode value at risk dipergunakan untuk mengevaluasi resiko yang diterapkan secara luas di bidang keuangan. Nilai VAR ini dihitung dalam kondisi pasar tertentu dengan tingkat risiko tertentu dalam jangka waktu tertentu. Estimasi dari VAR biasanya menggunakan metode standar yang mengasumsikan bahwa data return memiliki satu variabel dan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Kemudian simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dikenal dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input dan risiko dalam pembuatan keputusan dengan menggunakan data sampling yang telah ada atau historical data dan telah diketahui distribusi datanya. Atau dapat dikatakan bahwa simulasi ini dilakukan jika suatu sistem mengandung elemen yang mengikut sertakan faktor kemungkinan. Kemudian VAR dengan simulasi Monte Carlo. Penggunaan metode simulasi Monte Carlo untuk mengukur risiko pertama kali dikenakan oleh Boyle 1977. VAR dengan metode simulasi Monte Carlo pada intinya adalah melakukan simulasi membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan, yang kemudian digunakan untuk menghitung value at risk atau VAR. VAR dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa in return-nya itu berdistribusi normal.
Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari www.finance.yahoo.com yang berupa aset tunggal dan portofolio. Aset tunggalnya yaitu berupa saham dari perusahaan Apple dengan kode saham AAPL, kemudian saham dari perusahaan Xiaomi dengan kode saham 1810.HK, kemudian saham dari perusahaan Samsung dengan kode saham 005930. Kemudian untuk data portofolionya yaitu gabungan dari 3 saham tersebut dengan proporsi pembagian besar investasi pada masing-masing saham sebesar 50% pada saham Apple, 20% pada saham Xiaomi, dan 30% pada saham Samsung. Dan periode yang diambil adalah data harian penutupan harga saham mulai 5 Desember 2020 hingga 5 Desember 2021 yang berjumlah 246 data dari masing-masing saham. Kemudian untuk langkah analisisnya ini terdiri dari 2, langkah analisis aset tunggal dan langkah analisis portofolio. Langkah analisis pada aset tunggal. Yang pertama, menentukan nilai parameter dari return aset tunggal. Return diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean dan varian sigma kuadrat. Yang kedua, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan parameter yang diperoleh dari langkah 1 sebanyak 246 buah sehingga terbentuk distribusi empiris dari return hasil simulasi. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Yang keempat, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 min alpha dengan rumus VAR sama dengan mu pangkat P per L minus Z 1 min alpha dikalikan dengan sigma pangkat P per L. Yang kelima, mengulangi langkah 2 sampai 6 sebanyak 1000 kali sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan VAR aset tunggal yaitu VAR 1, VAR 2 hingga VAR 1000. Yang keenam, menghitung rata-rata hasil dari langkah 5 untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi berbeda. Kemudian untuk langkah analisis portofolio. Yang pertama, menentukan nilai parameter untuk variabel-variabel. Dalam hal ini adalah return aset serta korelasi antar variabel. Return aset-aset pembentuk portofolio diasumsikan mengikuti distribusi normal multivariat sehingga parameter yang dibutuhkan adalah mean return aset-aset pembentuk portofolio dan matriks varian kovarian. Yang kedua, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset-aset yang berdistribusi normal multivariat dengan parameter yang diperoleh pada langkah 1 sebanyak 246 buah. Yang ketiga, nilai return masing-masing aset pada waktu T, yaitu R1T, R2T, dan R3T yang dihasilkan pada langkah 2 digunakan untuk menghitung return portofolio pada waktu T. Yang keempat, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Di sini dinotasikan dengan R bintang. Yang kelima, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Yang keenam, mengulangi langkah 2 sampai 4 sebanyak 1000 kali sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan VAR portofolio, yaitu VAR 1, VAR 2 hingga VAR 1000. Nah, kemudian hasil dari analisis yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu hasil analisis pada aset tunggal, dari perhitungan return pada saham APL 1810.HK dan 005930.KS didapatkan expected return dan standar deviasi dari ketiga saham, seperti pada tabel 1. Kemudian nilai dari tabel 1 akan digunakan untuk membangkitkan secara random return dari ketiga saham yang dianalisis. Kemudian mendapatkan expected return dan standar deviasi dari return hasil simulasi seperti pada tabel 2. Kemudian berdasarkan tabel 3 dengan dana didapatkan nilai value at risk saham APL 1810.HK dan 005930.KS seperti pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Di mana berdasarkan pada tabel 3, dengan dana awal investasi sebesar 100.000 US dollar pada tingkat kepercayaan 99%, dengan 1000 kali pengulangan, menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 3.490.068. Di sini tanda minus menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan
ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 3.490.068.000 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada saham Apple sebesar 3.490.068 US dollar atau lebih. Dan pada tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali pengulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 2.425.984,81. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 2.425.984,81 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dengan reaksi lain dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada saham Apple sebesar 2.425.984,81 US dollar atau lebih. Dan untuk tingkat kepercayaan 90% menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 1.858.725,8. Dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 1.858.725,8 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan sebesar 10% bahwa kerugian investasi pada saham Apple sebesar 1.858.725,8 US dollar atau lebih. Kemudian berdasarkan tabel 4, dengan dana awal investasi sebesar 100.000 US dollar pada tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali pengulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 7.415.444,63. Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 7.415.444,63 US dollar. Dan untuk tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali pengulangan didapatkan nilai rata-rata VAR sebesar minus 5.310.172,98 atau dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 5.310.172,98 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah 5 Desember 2021. Dan pada tingkat kepercayaan 90% dengan 1000 kali pengulangan dihasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 4.187.860,46 atau dapat diartikan ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 4.187.860,46 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Dan berdasarkan tabel 5, dengan dana awal investasi sebesar 100.000 US dollar, pada tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali pengulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 3.478.704,69 atau dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 3.478.704,69 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Dan pada tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai rata-rata VAR sebesar minus 2.467.793,85 atau dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 2.467.793,85 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Dan pada tingkat kepercayaan 90% dengan 1000 kali pengulangan menghasilkan nilai rata-rata VAR sebesar minus 1.928.881,01 atau dapat diartikan ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 1.928.881 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Lalu, untuk yang kedua yaitu hasil analisis pada portofolio.
di mana dari perhitungan return pada portofolio dari saham AAPL 1810.HK dan 005930.KS didapatkan expected return dan standard deviation seperti pada tabel 6. Nilai expected return dan standard deviation pada tabel 6 akan digunakan untuk membangkitkan secara random return dari portofolio saham yang dianalisis. Kemudian, didapatkan expected return dan standard deviation dari return hasil simulasi tersebut seperti pada tabel 7. Nah, nilai pada tabel 7 digunakan untuk mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% yang kemudian didapatkan nilai VAR pada tiap tingkat kepercayaan tersebut. Nilai VAR kemudian disimulasikan sebanyak 1000 kali untuk mencerminkan berbagai kemungkinan nilai VAR yang mungkin menghasilkan rata-rata VAR pada portofolio saham AAPL 1810.HK dan 005930.KS dengan estimasi dana awal investasi sebesar 100 juta US dollar seperti pada tabel 8. Dengan dana awal investasi pada portofolio yang terdiri dari 3 saham yaitu AAPL, Xiaomi, dan Samsung sebesar 100 juta US dollar, maka pada tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 2.567.579. Tanda minus menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 2.567.051.000 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dengan redaksi lain dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada 3 aset saham Apple, Xiaomi, dan Samsung sebesar 2.567.051.000 US dollar atau lebih. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali ulangan, menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 1.803.315.000 dengan tanda minus menunjukkan kerugian pula. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diterita investor tidak akan melebihi 1.803.315.000 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi 3 aset saham Apple, Xiaomi, dan Samsung sebesar 1.803.315.000 atau lebih. Pada tingkat kepercayaan 90% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR minus 1.396.169.000 dengan tanda minus menunjukkan kerugian pula. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 90% kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 1.396.169.000 US dollar dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 5 Desember 2021. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 10% bahwa kerugian investasi ketiga aset saham Apple, Xiaomi, dan Samsung sebesar 1.396.169.000 US dollar atau lebih. Lalu untuk simpulan sendiri, yang pertama, pada saham Apple, kerugian maksimum terdapat pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai sebesar 3.496.8 sepersekian US dollar. Lalu yang kedua yaitu pada saham 1810.HK atau Xiaomi mendapatkan kerugian maksimum yang terdapat pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai sebesar 7.415.444.000 US dollar. Yang ketiga yaitu pada saham 005930.KS atau Samsung yang mendapatkan kerugian maksimum
pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai sebesar $3.478.704.000. Pada portofolio dari ketiga aset saham, Apple, Xiaomi, dan Samsung, kerugian maksimum terdapat pada tingkat kepercayaan 99% pula dengan nilai sebesar $2.567.051.000. Lalu yang terakhir yaitu antara ketiga saham dan portofolio dari ketiga saham, kerugian maksimum yang paling besar ialah pada Xiaomi dengan nilai sebesar $7.415.444.000, sedangkan kerugian maksimum paling kecil ialah pada portofolio dari ketiga aset saham dengan nilai $2.567.051.000. Untuk daftar pustakanya yaitu, yang pertama Alijo itu tentang manajemen dan sustainability, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Ya, sekian presentasi dari kami tentang final project yang kami sampaikan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.